Kenapa orang berzikir tak sampai 100? Dipikirkan, ini kayaknya udah agak muak. Masalah orang itu muak pula kita ikut selera dia. Kita ikut kita dengan Allah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa mesti kuat begitu Pak Ustaz? Ya mengusir setan mesti kuat. Membuat zikir itu tidak semangat itu gitu. La ilaha illallah. Kata setan, kau serius apa tidak? Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sy'arani, sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu maka ada istilah zikir tolak bala. Dulu orang kalau mau beladang, itu dizikirkan ladang itu. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir membuat rumah, memacak tiang rumah, itu dizikirkan untuk menghalau hantu belau. Heran juga kita, kenapa hantu itu dibilang belau? Gak tahu lah gimana ceritanya. Dulu asalnya orang Melayu, dia kalau mau membuat rumah, mau mencacak tiang rumah, mau membuka kebun, diambil kambing, dipotongkan kepala kambing, kepala kerbau, kepala sapi, dimasukkan ke dalam lubang tanah. Wahai hantu jembalang tanah, ini kepalanya untuk kalian, jangan ganggu kami lagi ya. Datanglah ulama. Waktu datang ulama, ditengoknya perbuatan ini menyembah hantu setan ini. Akhirnya hantu setannya tidak dirayu tapi dihalau dengan zikir. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cuman ulama dulu caranya lembut, tidak dibawakannya telunjuk ke mereka, hei kalian yang melakukan ini musyrik. Nah, kalau begitulah cara ulama dulu, main tunjuk-tunjuk musyrik, tak Islam kita sekarang. Cuman caranya lembut. Bagaimana cara mereka dulu? Kata dia, ini kepalanya nih jangan lagi kalian masukkan ke lubang tanah nih. Jadi gimana tuh? Kepalanya ini bawa balik ke rumah. Darahnya aja buang, karena darah itu najis, haram. Nah, darahnya aja tumpahkan sini, darah hitam, sampah. Jadi kepala kambing nih bawa ke rumah. Oh kami takut, nanti jin mengamuk. Kalian gulai, nanti aku makan. Itulah asal muasal kepala kambing itu dimakan Tuan Guru. Begitu dimakan, berkunang-kunang. Wah, ini mengamuklah jin ini. Bukan jin mengamuk, kolesterol. Inilah kadang jamaah. Sakit sedikit, jin. Laki tak sembahyang, jin. Laki selingkuh, jin. Dipanggilkan ustaz meruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Biasanya orang kalau diganggu jin itu ada responnya. Ini selesai ayat kursi tak ada respon. Memang tak diganggu jin. Kata jin, aku dah lama tak mengganggu dia. Parah pula dia dari aku lagi gitu jin. Jadi di awal pagi itu zikirnya adalah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ayat kursi dan ujung Al-Baqarah. Siapa yang membaca ayat kursi dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dijaga sampai asar, dijaga asar dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib dijaga sampai isya, dibaca isya dijaga sampai subuh. Itu tadi maka ayat yang pertama saya pilih ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat rakaat kedua saya pilih ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mana tahu Bapak Ibu musafir dalam perjalanan, waktu tak cukup untuk membaca zikir ayat-ayat. Begitu caranya biar supaya sekali lalu, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Rakaat pertama ayat kursi, rakaat yang kedua lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu usaha dan ikhtiar kita. Terjadi juga kecelakaan dan musibah, itu namanya takdir. Selesai berzikir di masjid, sholat subuh berjamaah, baca ayat kursi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, turun dari masjid, pas di simpang jalan,
kecelakaan, meninggal jamaah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Komplit jamaahnya ke Ustaz. Kata Ustaz, kalau subuh berjamaah baca ayat kursi lillahi ma fis samawati la ilaha illallah, katanya dijaga Allah, antum mati dia. Jadi cara pandangnya itu begitulah cara Allah menjaga dia. Dimatikan dia tak banyak dosanya. Kita ini memandang cara kerja Allah itu dua. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau dihidupkan Allah saya hari ini sampai petang nanti, berarti Allah ingin membuat saya banyak amal. Dihidupkan Allah saya hari ini, saya beramal. Kalau ditakdirkan Allah saya mati malam ini, saya mati pagi ini, itu pun baik juga. Kenapa? Karena dalam doa dikatakan waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati hari ini ya Allah, mati itu pun baik. Kenapa? Berhenti dari buat dosa. Hidup hari ini baik. Kenapa? Bertambah amal, sholat subuh, zikir, ceramah, silaturahim, nanti tabligh akbar lagi di pesantren, jumpa dengan wali murid, mewisuda santri angkatan pertama, lalu kemudian menjadi amal jariah. Seandainya mati itu pun baik juga. Kenapa? Berhenti istirahat dari segala dosa-dosa. Jadi yang paling indah adalah mengikut pandangan Allah. Kalahkan pandangan kita, ikutkan pandangan Allah. Hilangkan kehendak kita, ikutkan kehendak Allah. Kita maunya pagi ini tidur sampai jam 8. Begitu kata hawa nafsu, tidur. Tapi kata Allah, bangun. As-salatu khairum minan naum. Kita pun lawan. Walaupun kita lawan, berarti kita kalahkan keinginan kita, kita ikutkan keinginan Allah. Kita kalahkan kemauan kita, kita ikutkan kemauan Allah. Mudah-mudahan sepanjang hayat sisa umur yang dikasih Allah ini bisa kita lawan keinginan kita, yang kita ikut adalah kehendak Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita pun sholat subuh berjamaah di masjid Tanwirul Muttaqin. Tanwir artinya cahaya, dari kata nur. Tanwir, cahaya yang menerangi. Muttaqin, orang yang beriman. Kita ini bisa menengok ini karena ada mata atau karena ada cahaya? Jamaah, kalau saya bertanya, tak usah jawab, nanti saya jawab sendiri. Jadi jangan pula kalau saya ceramah itu, aku kalau Ustaz Somad itu ceramah, jantungku dia selalu nanya, jangan khawatir. Coba masuk ke dalam masjid ini, pejamkan, masuk ke dalam masjid ini, buka mata lebar-lebar, matikan semua lampu. Nampak kaligrafi? Tidak nampak. Tapi begitu dihidupkan lampu, nampak. Itu menunjukkan kita menengok bukan karena ada mata, tapi karena ada cahaya. Itulah makanya yang diminta ini cahaya. Ada orang tak bermata, tapi bisa baca Quran. Ada orang bermata, tapi tidak bisa baca Quran. Mohon maaf. Musabaqah tilawatil Quran cabang cacat netra. Tak bermata. Hafal 30 juz Quran. Ada lengkap isi matanya dua-dua, tak bisa baca Quran. Ustaz nyindir aku, berarti kau tak bisa baca Quran. Mudah-mudahan kita terus belajar bisa baca Quran, insyaallah. Bisa kita tengok bacaan-bacaan Al-Quran itu apa ajalah yang ditulis orang ini dalam dinding kaligrafi dia. Apalah bacaannya. Entah ke apa, tahu saya tahu. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanwirul Muttaqin, menerangi cahaya yang dipakai untuk memberikan pencerahan sehingga teranglah orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan tadi ada makam. Jadi tadi saya bacakan Al-Fatihah, bacakan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
ini sesuai dengan cita-cita saya. Saya kalau mati, meninggal, saya mau dimakamkan di depan masjid. Ada di depan mihrab itu tanah kosong sedikit. Saya bilang, aku kalau mati kebetulan sini, kuburkan aku depan. Kenapa? Insya Allah kalau di depan masjid itu ada kubur, masjid itu tidak akan diambil salafi. Jadi kalau mau, sekarang kan lagi ketakutan di mana-mana. Takut masjid diambil. Ada cara rumus. Ada kubur dan tak akan diambil. Karena orang itu tak mau sholat, yang ada kubur. Itu salah satu jurus saya kasih tahu. Mereka tidak mau sholat di masjid yang ada kubur. Tentang masjid ada kubur ini 3. La'anallahul yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur sebagai masjid. Jadi kubur ulama-ulama mereka dibangunnya tempat ibadah di atas. Itulah yang tidak boleh, karena itu perbuatan Yahudi dan Nasara, menjadikan kubur sebagai masjid. Adapun orang Islam, kuburnya di luar masjid. Dan setiap masjid-masjid tua pasti ada kubur. Pergi kita ke Aceh, ada kubur. Turun dari Aceh, Sumatera Utara, Medan, Masjid Raya Al-Masud, Melayu Delhi, itu di samping Masjid Raya Al-Masud kubur, kubur-kubur Sultan Tengku-Tengku. Yang bisa berkubur di situ hanya sultan-sultan, keturunan Sultan Tengku-Tengku, Said. Lalu kemudian Masjid Raya Senaplan, Pasar Bawah, di samping itu ada kubur. Ada di situ kubur Tengku Embung, anak Sultan Siak yang menikah dengan Habib, namanya Habib Usman Sahabuddin, makam sultan-sultan. Kenapa sultan-sultan, tengku-tengku, sayyid-sayyid, ulama-ulama ingin berkubur dekat masjid? Karena setiap hari dapat limpahan doa. Jadi kita waktu mau masuk, Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqimin wal mustakhirin nas'alullah wa lahumul afiyah. Begitu juga doa kita, Allahumma ghfir warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itulah kenapa orang ingin berkubur dekat masjid. Siapa yang sholat di masjid itu ada kuburnya, maka sholatnya tidak sah. Berarti sembahyang kau di Madinah kemarin tidak sah. Dan ada masjid, karena di situ ada kubur Nabi. Kalau kubur Nabi gak apa-apa Pak Ustaz. Oh, jadi kalau kubur Nabi tak apa-apa? Iya. Di samping kubur Nabi itu ada kubur Abu Bakar dan kubur Umar. Agar Abu Bakar dan Umar tak apa-apa, banyak kali cakap kau. Jadi tentang masalah kubur masjid adalah 3 masalah. Pertama, menjadikan kubur sebagai masjid. Pertanyaannya, apakah Masjid Tanwirul Muttaqin ini asalnya dulu kubur? Tak usah jawab, saya tak tahu ceritanya. Ini asalnya bukan kubur, ini asalnya surau. Orang Melayu, Minangkabau menyebut surau, orang Jawa menyebut langgar. Makanya orang Jawa di langgar tak mati. Ini jenenge ini langgar. Kan orang Jawa sih. Pripun kapare panjenenganipun? Oh, pakai tenan iki. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Jadi ini dulu musola surau langgar didirikan oleh Kiai. Saya tahu, saya cuma ngetes jamaah tahu tak sejarah musola. Kiai Munir. Musola ada subuhnya, ada zuhurnya, ada asarnya, ada maghribnya, ada isyaknya. Dia masjid, tapi tak ada Jumatnya. Maka berubah menjadi masjid jami. Masjid jami, masjid yang ada Jumatnya.
Sekarang sudah jadi masjid, ada Jumatnya. Dari mana Ustaz tahu ada Jumatnya? Ya ada mimbar. Inilah mimbar yang tak bisa digeser siapapun. Hebat perencanaan masjid. Masjidnya tak bisa diambil siapapun dan mimbarnya tak bisa digeser siapapun. Lalu kemudian berobat. Dulu Pak Ustaz, saya dari rumah saya kalau mau sekolah berjalan kaki dulu, pakaian dimasukkan ke plastik, sampai di musola nih, di surau di langgar nih, apabila cuci kaki ada pulang. Setelah itu lalu kemudian mandi bersih di kulang, apabila pergi sekolah. Ini stasiun kami nih dulu nih Pak Ustaz, kata Pak Wakil Bupati Pak Ustaz. Jadi beliau punya sejarah. Jadi kita kalau bisa kuatkan anak kita itu sejarah. Dulu bukan ada aspal. Ini tanah kita ini bukan tanah biasa, tanah gambut. Tanah gambut tahu sendiri kalau sedang pasang hujan macam berjalan di atas dodol. Kalau sedang panas kemarau macam gurun pasir. Maka alhamdulillah kalau disyukurilah oleh anak-anak sekarang, jalan sudah baik. Zaman dulu tanah berkuang, orang tetap datang ke surau ke langgar musola. Tapi memang sekarang pun Masjid Tanwirul Muttaqin ini penuh sampai zaman. Entah subuh ini aja Allah. Tapi insya Allah saya push.